Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Indri di channel YouTube Indri Math. Sekarang saya akan menjelaskan materi statistika matematika SMP. Statistika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyajian data. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Yang ketiga, ukuran penyebaran. Data merupakan kumpulan datum, sedangkan datum itu merupakan fakta tunggal. Contoh, ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nama, misalkan di sini Budi menyukai warna biru, Ana menyukai warna pink, dan seterusnya. Ini merupakan contoh data dalam bentuk tabel. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contoh, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Kemudian yang B, data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Contoh, jumlah siswa wanita kelas 9 SMPI TFI sebanyak 120 siswa. Jadi ini ada berupa bilangannya, ada nilainya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel tadi, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, siswa itu paling banyak menyukai warna biru. Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Hanya Ana yang menyukai warna pink. Jadi ketika Ani ini menarik kesimpulan, maka sebenarnya Ani itu sudah menggunakan statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisaan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Sekarang populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contoh, data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya seluruh siswa kelas 9, sampelnya siswa kelas 9A. Ini di sini ada data tentang rasa permen yang disukai oleh 20 siswa. Andi suka warna coklat, Arif coklat. Andi suka rasa coklat, Arif suka rasa coklat, Sinta rasa susu, dan seterusnya. Ini tabel frekuensi. Tadi yang menyukai rasa coklat itu ada 5 orang, susu ada 4 orang, dan seluruhnya jumlahnya totalnya adalah 20 orang. Ini contoh diagram lingkaran. Dari data tadi juga bisa dibuat menjadi diagram lingkaran. Ini yang menyukai ini coklat itu yang biru, yang ini 25%. Ini didapat dari mana 25%? Tadi kan yang menyukai coklat itu ada 5 orang. Jadi 5 per seluruh siswanya ada 20 dikali 100%. 5 per 20 ini kalau diperkecil jadi 1/4. 1 dikali 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Jadi 25%. Jadi yang menyukai coklat adalah ini 25%. Selanjutnya, ini contoh diagram batang seperti ini. Coklat 25%, susu 20%, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini ada 3, yaitu min, rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus.
Nah, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Ini rumusnya seperti ini. Jumlah nilai dibagi banyak data. Contoh, dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng sebanyak ini 8 bungkus, 10 bungkus, dan seterusnya. Berapa rata-ratanya yang dijual per harinya? Nah, ini jawabannya. Jadi rata-ratanya itu tadi jumlah semua nilai ini dijumlahkan dibagi banyak datanya. Banyaknya adalah 15. Jadi ini dijumlahkan hasilnya 100. 100 dibagi 15 sama dengan 6,67. Kemudian dibulatkan jadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya adalah 7 bungkus. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, langkah mencari median yang pertama adalah urutkan data dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Contoh, 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut adalah 78, 60, 66, dan seterusnya. Nah, cari nilai mediannya. Yang pertama adalah urutkan dulu datanya dari yang kecil ke yang terbesar. Jadi, data ke-1 itu ini nilai terkecilnya ini 60, kemudian yang kedua 66, dan seterusnya. Nah, menentukan nilai median. Nilai median itu nilai yang tengah-tengahnya. Jadi di sini nilai tengahnya itu yang di antara 76 dan 78. Ini nilai mediannya. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah urutkan nilai data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan letak median. Untuk menentukan letak median itu N ditambah 1 dibagi 2. N itu banyaknya data. Yang ketiga baru menentukan nilai median. Contohnya sama seperti yang tadi. Ini yang pertama adalah urutkan dulu datanya. Ini 60, 66, 70, dan seterusnya. Kemudian yang kedua menentukan letak median. Tadi kan ada 8 data. Jadi 8 ditambah 1, ini rumusnya, dibagi 2. 8 tambah 1, 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, jadi nilai mediannya itu nilai yang ke 4,5. Ini kan yang ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi 4,5 itu berarti di sini, di tengah-tengah ini. Di nilainya 76 ditambah 78 dibagi 2 sama dengan 77. Jadi nilai mediannya adalah 77. Nah, sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Ini contohnya berikut. Ini adalah nilai matematika 10 siswa. Di sini cari nilai yang paling sering muncul. Modusnya adalah 70. 1. Karena nilai 70 ini paling sering munculnya 3 kali. Nah, data observasi yang mempunyai 2 modus disebut bimodus. Data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Sekarang ini kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi setiap bagiannya itu mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 ini bisa disebut dengan kuartil bawah, ini kuartil 2 bisa disebut dengan median, kuartil 3 bisa disebut dengan kuartil atas. Cara menentukan kuartil yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian yang kedua cari mediannya atau Q2-nya, yang ketiga cari kuartil 1 dan kuartil 3. Ini contohnya berikut. Ini adalah nilai seni suara 8 siswa kelas
2 SMP dari suatu kelas. Ini nih nilainya 78, 50 dan seterusnya. Tentukan Q1, Q2 dan Q3. Langkah-langkahnya yang pertama, urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Jadi ini 50, 54, 66 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentukan mediannya atau Q2-nya. Nah, caranya seperti yang tadi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 data. Jadi cari nilai ke 7 ditambah 1. Nah, ini gunakan rumus yang tadi, ditambah 1 bagi 2. Dengan 7 tambah 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi mediannya itu di nilai yang keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti ini Q2. Yang ketiga, tentukan Q1 dan Q3. Nah, ini tadi Q2. Untuk menentukan Q1 berarti dari 3 data ini, 50, 54, dan 66, cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya berarti yang ini. Ini Q1, kemudian cari Q3 ini dari 76, 78, dan 80, berarti nilai tengahnya adalah yang ini. Ini disebut dengan Q3. Jadi Q1-nya 54, Q2-nya 70, dan Q3-nya 78. Nah, jangkauan itu merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya seperti ini. Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ini contoh soalnya. Soal 1, sebelum membeli duku, Bu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik menjual. Yang merupakan sampel adalah yang A, 1 duku kecil, B, 1 duku besar, C, ketiga duku, yang D, sekeranjang. Berarti sampelnya yang mana? Karena di sini mencobanya 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar, maka sampelnya itu yang C, ketiga duku yang dicoba. Selanjutnya nomor 2, diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda adalah, ini diketahui datanya seperti ini. Becak 25%, angkot 13%, ini mobil 7%, motor 10%, jalan kaki 30%. Berarti cari dulu sepedanya berapa persen. Caranya seperti ini. Jadi 100% dikurangi yang tadi, data yang tadi 25% tambah 13% tambah 7% tambah 10% tambah 30%. Jadi ini 100% dikuranginya, dijumlahkan hasilnya 85%. Kemudian dikurangi hasilnya 15%. Kemudian banyaknya siswa yang menggunakan sepeda adalah 15% dikali jumlah semua orangnya. Jumlah semua orang adalah 120. Jadi hasilnya adalah 18 orang. Selanjutnya soal 3. Hasil tes matematika 14 siswa sebagai berikut. 4, 5, 5, 6, dan seterusnya. Banyak siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata adalah, berarti cari dulu nilai rata-ratanya. Nah, rata-rata itu kan jumlah nilai per banyak data. Jumlah nilai berarti ini dijumlahkan 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai terakhir. Ini semuanya berjumlah 93. Dibagi banyak data. Banyak data di sini ada 14. Dibagi 14, hasilnya adalah 6,6. Berarti yang ditanyakan di sini nilai di bawah rata-rata. Jadi nilai yang di bawah 6,6. Berarti 4, ini 5, ini 5,
Ini 6, kemudian yang ini yang ini. Berarti ada 6 orang yang di bawah nilai rata-rata. Selanjutnya soal 4. Dari 12 kali ulangan matematika pada 1 semester, Dania mendapat nilai 60, 55, 70 dan seterusnya. Modus dari data tersebut adalah, jadi modus itu nilai yang frekuensinya paling banyak atau yang sering muncul. 70 di sini ada berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3. 75 ada 1, 2. 80 ada 1, 2. 85 ada 1. Jadi nilai yang sering munculnya adalah yang ini 3, yang 70. Jadi modusnya adalah 70. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.